Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, apa kabar? Selamat sore. Istirahat di rumah ya. Tanggal merah nih. Oke, hari nyepi. Hari nyepi tanggal merah. Buat yang kita nyepi itu ekuivalennya puasa mungkin ya buat saya. Oke, kita hari ini akan bincang-bincang nih kedatangan tamu dari penggerak komunitas UKUC Forever. Ada yang bikin sepatu, terus ada apa nih, fashion ya, kayaknya fashion. Sambil nunggu yang lain, kita lihat yang satu ini. Dari siapa ini? Zakia. Oke. Gibran Siregar. Waalaikumsalam. Wih, Varitasyu sudah hadir. Keren deh. Gercep. Oke, Pak Indra, apa pendapat Bapak tentang usaha makanan yang masih belum BPOM? Apakah aman kalau kita melakukan ekspor? Ekspor karena ada saudara di luar negeri. Mbak Zakia di Serang, yang paling penting adalah buyernya itu perlu perizinan apa. Kenapa begitu? Karena saya tahu bahkan kalau BPOM itu tidak dikenal di luar negeri. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada peraturan di ekspedisi yang melarang non BPOM itu dikirim ke luar negeri, terutama makanan. Tetapi saya tahu banyak sekali teman-teman yang punya produk, teman-teman wirausaha yang punya produk, yang bahkan dia belum punya BPOM tapi dia sudah ekspor ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, karena kan lidahnya mirip-mirip dengan makanan kita. Ya, jadi menurut saya yang paling penting adalah yang beli itu siapa dan yang beli perlu izin seperti apa. Biasanya di sana kita kalau kirim kan bukan satuan ya. Nah, di sini kalau OKOC Forever yang udah ekspor itu namanya, yang saya ingat nih di kepala langsung, Mbak Dini di Depok. Karena produknya walaupun sudah, tapi dia udah BPOM, tapi dia mengetahui apakah emang perlu BPOM atau enggak. Oke. Gabung atau cek-cek juga di @okocexport di Instagram. Itu yang jalaninnya penggerak komunitas namanya Pak Hendy. Ya, silakan nanti berkomunikasi sama beliau. Oke Zakia, semangat, apalagi ada saudara, langsung kirim. Tes produk dulu, langsung aja kirim. Ya. Mungkin beberapa bungkus, kalau sampai 5-10 kilo masih masuk akal untuk pengirimannya. Ya, makasih pertanyaannya. Sip, kita lihat nih siapa nih yang akan hadir di sini. Udah kelihatan ya di background belakang saya, tapi kehalangan itu, kehalangan. Ada coba saya lihat ya, ada Mbak Hani sama Mbak Sasha. Oke. Coba yang udah hadir siapa nih? Kita lihat. Oh,
Mbak Sasha udah hadir, aku terima. Terus Mbak Hani juga udah, tapi nggak request. Cek suaraku kedengeran? Ya, Assalamualaikum. Bentar ya. Cek, aman suara? Aman, aman. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, Mbak Sasha di kota apa? Saya di Depok. Wow, berarti tetanggaan sama Dini. Oke, Depok. Forever Depok. Kenal nggak sama Dini, Amelia? Belum. Ya, ayo. Lebih giat lagi silaturahmi. Siap. Oke, katanya tadi Mbak Hani ada kendala apa ya? Tadi itu apa? Habis dari acara, jadi baru nyampe rumah. Oh, oke. Ada 2 acara hari ini, mohon maaf. Mohon maaf suaranya masih serak nih. Apa-apa, kalau nggak puasa boleh minum. Iya. Baru Oke. sembuh dari sakit kemarin. Oh gitu. Semoga Iya. pulih Sehat-sehat. sepertinya. Amin. Ini Winnie udah panik begini. Win, jangan panik Win, masih muda. Oke, kita mulai dengan perkenalan ya. Boleh ya? Karena yang datang Mbak Sasha dulu, Mbak Sasha yang kenalan. Oke? Kenalan Oke, pribadi boleh. loh. Ya, siap. Ya, silakan. Ya. Langsung, Pak. Gaspol, gercep. Gospel. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Sasa Zaskia. Saya tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Aktivitas sehari-hari saat sekarang sebenarnya masih menjadi guru di homeschooling dan membangun bisnis. Bisnisnya itu saya menjual ya, jadi brand owner sepatu bordir dengan nama Varitasus, lalu juga mempunyai franchise atau kemitraan bimbingan belajar khusus matematika, namanya Quantum Math Fun, dan hobinya sukanya dari dulu bela diri, ikut taekwondo, berenang, sama lari. Terus kalau makanan kesukaan lebih yang nggak pedes sih. Mungkin kayak gitu kali ya Pak ya perkenalannya. Coba praktekin bela dirinya bisa. Siap. Kalau taekwondo kan kaki Pak, bukan tangan. Oh gitu ya. Salah. Iya. Kaki nggak kelihatan soalnya. Jangan Pak. Sama dari kecil dulu juga suka nari. Kalau itu bisa tuh pakai tangan. Ayo coba narinya. Boleh. Tari Bali ya. Ya boleh. Berikut matanya. Iya. Tadi Pak. Ya udah. Malu apa? Kalau di mobil emang agak susah, harus keluar. Iya, susah Pak. Nanti aja kapan-kapan deh. Coba di parkiran. Jangan apa di luar, nggak mau, malu. Udah gede Pak, malu Pak. Oke. Iya. Oke deh. Thank you. Nah, giliran Mbak Hani nih. Ayo. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya? Aman suaranya? Oh, kecil ya.
Aman. Terima kasih atas ya, aman ya suaranya ada ya. Bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya sore ini. Perkenalkan dulu, nama saya Hani Lovely. Orang sering memanggil saya Hanlop ya, biar disingkat katanya biar lebih gampang. Ya, salam kenal Teh Sasa. Terima Salam kasih kenal Pak Teteh. Indra. Eh, saya desainer sekaligus owner dari brand Honey Lovely. Saya alhamdulillah sih udah mengikuti pameran ke 20 negara. Saya awalnya sering mengikuti pameran di berbagai event di Indonesia, terus ikut kurasi-kurasi sampai akhirnya bisa mengikuti pameran di berbagai negara itu ya, mengikuti kesempatan dari beberapa kementerian, dari Bank Indonesia juga gitu. Dan saya juga aktif di komunitas. Saya juga ketua dari komunitas Entrepreneur of Modest Fashion Jawa Barat. Dan saya juga sekretaris di APSA, Asosiasi Pengusaha Sayang Anak Indonesia, dan bergabung di beberapa komunitas yang ada di Bandung. Saya juga ketua IHW Indonesia Hijab Walk. Itu acara tahunan yang pameran sekaligus fashion show yang ada di Kota Bandung. Jadi alhamdulillah saya juga sekarang bergabung di OKOC sehingga bisa hadir di sini. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada Profesor Indra Uno atas kesempatannya hari ini, buat Coach Esti, Ketun, ya, Coach Amelia, terima kasih Bu Irma juga terima kasih semuanya atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sharingnya hari ini. Terima kasih banget. Amin. Kak Sasa juga ya. Gitu aja mungkin ya. Oke. Kalau hobinya jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan, berkenalan. Hobinya mempelajari sesuatu yang baru gitu aja. Suka tantangan. Oh, Masya Allah. Suka tantangan atau suka nantangin? Dua-duanya kayaknya. Teh ini di Ayo. kota apa nih? Apa? Pak? Di kota apa? Di Bandung. Oh, Di di Bandung. Bandung. Lo waktu itu Iya. bukan yang ketemu saya? Enggak ya? Enggak jadi ya? Iya, kan saya yang jadi kameramennya Pak Indra Oh iya, waktu itu. asa panglingnya. Ya kan kameramennya Bapak waktu itu kan yang ngamerain. Masya Allah, Masya Allah. Iya, dan Bapak harus support IHW juga ya Pak. Sebentar lagi kan Indonesia Hijab Walk segera digelar. Oh iya, amin. 25 sampai 27 Maret. Mbak Sasa bergabung ya, biar produknya kita. Ya, karena eventnya ini disupport sama OKOC. Insya Allah ya Pak ya, hadir ya semuanya nanti di Indonesia Hijab Walk Maret di Trans. Ya, amin. Ya, Teh Ani, ini di handphonenya dipegangin atau ditaruh di meja? Dipegang, taruh aja ya. Taruh aja, kasihan gemeter jam ini. Gitu. Oke. Tadi terasa terus. Bentar, saya taruh lagi deh. Diganjel. Maaf ya. Ya, udah. Maaf, maklum ini baru nyampe rumah. Bapak, tarik napas dulu. Iya. Tadi nyetir, alhamdulillah lancar. Iya. Amin. Oke. Ya, nah mau nanya nih saya ke Mbak Sasha nih. Kenal OKOC Forever dari kapan dan bagaimana caranya? Silakan Mbak Sasha. Kak saya dulu. Oke. Waktu itu, makasih Pak. Waktu itu pertama kali bergabung di OKOC Forever, sebenarnya awalnya ngikutin program OKOC untuk sertifikasi pelaku UKM. Yang BNSP itu ya Pak ya. Nah, terus ngikutin prosesnya, lalu ngobrol-ngobrol sama Coach Amalia, ya akhirnya tertarik bergabung di OKOC Forever. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2018 deh, sebelum pandemi ya. Karena kan masih aktif tuh, belum, kalau pandemi kan udah mulai, ya saya pribadi pun juga nggak banyak kegiatan juga gitu. Itu awal muasalnya bisa mengikuti programnya OKOC Forever.
Oke. Jadi udah 4 Oke. tahun ada kali ya, lebih ya. Iya, tapi nggak begitu aktif juga sih, Pak. Sampai sekarang baru aktif. Iya, alhamdulillah sekarang mungkin karena sebelumnya kan aktif di organisasi lain ya, jadi sempat habis waktu di sana karena saya juga pengurus inti. Jadi kalau dulu waktu itu kalau kebanyakan organisasi khawatir aja bisnis sendiri nggak kepegang gitu ya. Jadi kadang fokus di salah satu organisasi aja. Nah, kesini kan mulai bisa dibilang meminimalisir organisasi-organisasi yang mulai ya bisa dibilang makan waktu gitu. Jadi ya kesini yang memilih organisasi yang bisa dibilang mensupport bisnis secara pribadi gitu, Pak. Makanya mulai aktif di OKOC Forever. Oke, congratulations, selamat. Mudah-mudahan Ya, kita. makasih Pak Indra. Oh, Dini baru muncul nih. Din, katanya Mbak Sasha nggak kenal Dini. Berarti Dini kurang gaul nih. Kurang. Saya yang kurang gaul. Soalnya Salam tadi kenal Mbak Dini. iya, OKOC Forever Depok tuh. Ya, Depok. Udah itu sekarang mau nanya sama Teh Hani nih. Teh Hani, gimana rasanya jadi kameramen? Seneng banget karena memang hobinya selfie sama seneng rekam-rekam aja. Rekam-rekam, misalkan kalau ikut acara coaching atau apa, kayaknya lebih efektif saya rekam aja gitu. Jadi apa bisa saya putar ulang gitu, bisa saya dengerin lagi gitu. Jadi memang hobinya merekam segala sesuatu gitu. Jadi pas kemarin disuruh apa, walaupun tanpa disuruh saya memang seneng sih hobi ngerekam-rekam gitu apa untuk dijadiin postingan gitu. Jadi niatnya ya untuk saya nanti share lagi ke teman-teman untuk memotivasi ya ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau ada sesuatu event atau perbincangan yang saya anggap penting ya saya pasti dengan sendirinya tanpa disuruh saya angkat kamera saya gitu sih. Apalagi kalau disuruh ya itu hobi saya banget gitu Kak. Hobinya Wah, seperti itu sih. berarti kameranya harus banyak, memorinya harus banyak banget. Betul ya? Ya, makanya sering saya lihat sampai rumah saya transfer ke ini saya pindahin Laptop. memori ya ke laptop saya upload dulu ke Facebook atau ke Instagram biar nggak hilang karena kan kalau di Facebook tuh nggak hilang ya gitu jadi saya bisa tonton lagi suatu saat gitu yang di HP-nya udah saya delete jadi bisa rekam lagi yang baru yang baru gitu Oke. itu sih kayaknya Itu waktu acara itu bulan Februari awal, kemarin ya Februari awal ya. Februari iya di apa Kuku Mama ya Pak di Bandung. Nah, itu menurut saya efektif banget tuh. Ketemu sejam setengah, nggak ada ngobrolnya, semuanya endorse dari awal sampai akhir. Nah, itu efektif banget. Langsung promosi ya, langsung branding. Ah, ah, langsung promosi. Keren. Maka itu sekarang kita mau mulai dengan promosi aja ya. Dimulai dari. Oke. Oh iya, Mbak Sasha orang Depok juga, Din. Masa nggak kenal, Din? Ayo nih, harus. Saya nggak gaul. Oke, silakan Mbak Sasha promo langsung. Oh, langsung ya. Iya, untuk karena saya lagi di luar jadi nggak bawa produk-produknya. Jadi bisa langsung aja lihat atau follow di IG Farita Sus. Jadi di situ boleh cerita sedikit ya, Pak Indra. Banyak kok. Kenapa jadi memilih untuk ngambil produk sepatu bordir. Jadi awalnya tuh bisnis sebenarnya bisnis saya utama itu awalnya adalah training center. Jadi lebih meng-create suatu acara terutama event-event tentang pendidikan atau sharing tentang anak-anak dan orang tua karena memang
saya basicnya dari hipnoterapi. Jadi lebih suka buat acara-acara untuk anak-anak dan orang tua. Nah, sejak pandemi, awal muasal masuknya pandemi di Indonesia, yang namanya bisnis, namanya IO atau event organizer dan training itu mati abis ya, maksudnya. Karena kan memang kita ada pembatasan tidak boleh melakukan kumpul-kumpul dan lain-lainnya gitu, dan termasuk sekolah. Dan saat itu bimbingan belajar saya yang alhamdulillah sekitar udah ada 50 cabang se-Indonesia itu saya tutup total karena mengkhawatirkan kalau misalnya tiba-tiba penyebaran virus itu terpapar ke anak-anak gitu kan, lebih agak beresiko ya, dan takut merusak branding dari bimbingan belajar. Khawatirkan misalnya, oh nih gara-gara belajar di sana anak saya jadi kena COVID, dikhawatirkan gitu. Jadi akhirnya kita tutup. Dan dari situ sempet tuh Pak Indra, dengan kondisi nggak ada pemasukan sama sekali gitu ya, sempet bingung, ya Allah, bengong gitu, aduh mau ngerjain apa, biasanya aktif lalu penghasilan berkurang gitu ya. Nggak bisa, ya bisa dibilang semua benar-benar nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Terus karena saya dulu suka buat bazar, akhirnya kenalah sama pengrajin sepatu bordir. Nah, bisa dibilang sebenarnya Varitasus ini bukan produk saya. Jadi makanya saya bilangnya kan brand owner. Jadi cuman ngambil dari produknya pengrajin, lalu saya izin dengan pengrajin itu. Boleh nggak ya sepatu bordir seperti itu, bordir dan sulam. Sebenarnya banyak juga pengrajin, ini saya ngambilnya dari Jawa Timur. Jadi ada beberapa pengrajin juga, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bali. Sebenarnya memang hampir sama, cuman kualitasnya beda. Lalu saya izin sama pihak pengrajinnya, boleh nggak saya pakai nama brand saya? Oh, dipersilahkan, kata pengrajinnya. Nah, akhirnya berpikir keras nih kalau jualan secara offline, bazar, atau misalnya kayak ikut-ikut buka lapak itu kan memang nggak bisa. Dan akhirnya mulai ngebangun digital marketing, jadi buat Facebook, IG, lalu rajin juga pasang status di WhatsApp. Dan akhirnya saya sistemnya kalau berpikir, jadi pikirnya gini Pak Indra, kalau saya jualan sendiri pasti satu hari belum tentu laku gitu. Nah, akhirnya saya membangun suatu tim reseller dengan sistem dropship. Cuman memang saya menyampaikan kepada reseller itu biar sama-sama enak, mungkin sebelum ngejual produk saya coba beli dulu satu sepatunya, jadi dicoba dulu gitu, enak nggak. Kalau enak dan memang mau jualin dipersilahkan, kalau tidak ya tidak masalah gitu. Dan alhamdulillah ini sebenarnya bisnisnya tuh sejak pandemi, jadi gara-gara pandemi terbentuklah usaha ini gitu. Kalau sebenarnya kalau belum pandemi mungkin nggak punya brand Varitasus ya, dan di situ memang ada beberapa produk yang sama juga, cuman ya sebenarnya mungkin hampir sama di pengrajinnya, cuman ya kalau nama brand kan beda. Kalau saya biasanya lebih saat sekarang bisa dibilang untuk menyaingi produk yang sejenis yang memberikan kayak pelayanannya jauh lebih, kadang kita ngasih tambahan, misalnya beli 10 nanti misalnya dapat jilbab atau apa gitu. Dan dari sini Pak Indra, dari Varitasus inilah akhirnya terjalin dengan teman-teman UKM-UKM yang lain yang memang punya, ya mungkin hampir sama ya, mereka punya produk terus bingung masarinnya bagaimana gitu. Nah, akhirnya saya belajar bagaimana membuat aplikasi, dan ya itu akhirnya bergabunglah dengan teman-teman, siapa nih yang mau produknya dijual di aplikasi saya, makanya saya buat namanya Sazia Mart. Nah, itu nanti ada kesepakatan, ini saya dapat komisi atau saya boleh naikin harga. Nah, alhamdulillahnya banyak teman-teman UKM yang mendukung, support di situ. Jadi akhirnya saat sekarang bisnisnya sih lebih kayak ke menjadi mediator sih Pak, tepatnya ya, mediator mempertemukan UKM yang punya produk dengan dengan para pembeli yang memang butuh produk-produk itu.
dan memang sistemnya lebih ke dropship, jadi tidak memberatkan para reseller untuk kamu harus stok barang karena belajar bukan belajar sih ini juga ya Pak, sejak pandemi kadang kan kita mungkin kalau untuk kayak fashion masih berpikir dua kali ya, mungkin lebih fokusnya untuk membeli makanan dulu ya baru mungkin misalnya beli sepatu atau beli baju kayak gitu. Jadi ya saat sekarang bisnisnya seperti itu. Kalau bimbingan belajar alhamdulillahnya mulai jadi saya mulai memberanikan diri tahun 2021, bisa dibilang mulai meminta para cabang untuk yuk coba deh mungkin buka lagi gitu, dengan memang pertama yang harus dipahamin adalah semua guru sudah harus vaksin dan protokol kesehatan nomor 1 ya. Jadi kita nggak yang tadinya kelas klasikal, satu kelas bisa 7 atau 8 anak. Nah kita akhirnya minta satu kelas hanya 3 atau 4 paling banyak. Jadi nggak penuh karena dikhawatirkan ya itu balik lagi kita yang namanya virus kan kita nggak kelihatan gitu ya Pak ya, dikhawatirkan memapari anak-anak kan. Orang dewasa aja sakitnya luar biasa. Jadi kalau kita balikan, ya kalau anak-anak yang kena bagaimana gitu. Nah, alhamdulillahnya sejak pandemi karena sekolah tutup kali ya. Jadi malah beberapa cabang yang di daerah terutama itu bimbingan belajarnya mengalami peningkatan murid, Pak. Kalau di kota kan lebih mungkin karena kita aturannya di kota lebih ketat ya. Kalau di daerah alhamdulillahnya ada peningkatan. Nah dari situ jadi semangat lagi gitu dengan kondisi yang kayak gini. Yuk semakin inovasi lah. Yuk apa yang harus dilakukan. Terutama kan bukan berdoa, selalu ada. Jadi kalau bahasanya beberapa cabang bilang, ini kan kemarin sempat sekolah mau aktif ya, mau offline. Nah, bimbel tuh mulai nurun. Terus ada cabang bilang gini, Kak, Sasa, mendingan ada pandemi ya. Saya bilang, aduh jangan atuh. Jangan kayak gitu. Rezeki kan udah masing-masing. Kalau bisa kita semua maksudnya mintanya itu semua normal, semuanya nggak ada permasalahan, tapi rezeki tetap jalan, saya bilang. Ya memang kayak gitu dia Pak ceritanya, dengan adanya pandemi luar biasa belajar ya kalau menurut saya bagaimana strategi bisa tetap survive. Dan ya sampai detik ini saya bersyukur malah pandemi jumlah karyawan saya nambah Pak. Itu yang saya juga agak ini juga gitu, agak wah ya Allah mungkin memang ada jalan rezeki mereka dan saya gitu ya. Ya saya bersyukur sampai di titik ini. Seperti itu Pak Indra. Terima kasih. Iya, sama-sama. Itu sepatunya harganya berapa? Kalau sepatu sistem kalau untuk yang teman-teman di sini saya kasih harga reseller ya. Jadi harganya 85.000 untuk yang bordir, kalau yang sulam itu harganya 95.000. Nah, kalau yang ada di IG saya itu nomornya admin saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah dibantu oleh 4 admin. Tadinya pertama kali ngejalanin masih sendiri Pak Indra, dari packing, iya itu tampilan IG. Tadinya juga tampilan IG sebelum ada karyawan mah berantakan banget, hancur-hancuran gitu, pokoknya seadanya. Tapi memang dari awal foto produk memang sudah belajar untuk secantik mungkin. Cuman memang waktu itu tampilan kayak di IG-nya belum rapi. Terus karena belajar digital marketing, akhirnya coba memberanikan diri cari tim khusus untuk maintenance IG, ya akhirnya dirubah tuh semua tampilannya di situ. Terus alhamdulillahnya juga udah dibantu sama admin. Jadi dulu awal-awalnya dari saya cari reseller, saya yang pilih barang, saya juga yang packing, saya yang ngelayanin customer, itu semua dilakukan sendiri. Tapi alhamdulillahnya udah kesini ada bagian untuk admin sama packing barang udah sendiri. Yang maintenance kayak digital marketingnya, IG dan lain-lain, Facebook juga sudah ada sendiri. Dan ibu-ibu di sini dan kakak-kakak kalau misalnya nggak percaya sama toko, ya kan biasa kayak gitu ya Pak, kalau produk yang dijual di digital marketing
Nah, semua toko online, semua marketplace itu saya sudah ada, namanya Sajia Mart. Jadi di semua marketplace, di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee itu semua sudah ada tokonya, namanya Sajia Mart. Nah, itu semua produk bukan cuma Varitasus, tapi semua produk teman-teman UKM. Jadi sekalian gitu saya mempromosikan juga teman-teman yang punya produk. Jadi langsung, oh, saya selalu pakai ads, Mbak. Aku waktu itu pernah, sorry, pakai organik. Waktu itu pernah pakai ads, cuman boncos. Jadi saya nggak pakai ads lagi. Jadi belajar belajar sebenarnya konsisten ya di organik itu memang nggak gampang, tapi kalau kalau saya prinsipnya penting kita konsisten aja, setiap hari itu minimal 5 postingan, baik di Facebook, di IG, dan di TikTok. Nah, dan sekarang karena saya sudah ada tim, jadi saya nggak punya, bukan cuma satu akun, tapi ada beberapa akun. Jadi Facebook tuh ada 10, IG juga ada sekitaran 6 atau 7 gitu. Jadi dulu pernah pakai ads, cuman ya gitu nggak nutup, biaya ads-nya sama pemasukan nggak nutup, jadi ya mendingan di off dulu deh gitu. Gitu Pak Indra. Oke. Nah, kalau yang bimbelnya, kalau ada yang mau kerja sama gimana? Oh iya, boleh. Jadi kalau bimbelnya saya ada saat sekarang yang sudah ready, ada 3 produk. Jadi produk pertama itu adalah teknik mengajarkan anak untuk membaca cepat. Nah, ini memang biasanya dibutuhkan oleh, jadi konsepnya itu adalah bimbingan belajar rumahan yang modelnya nggak mesti harus punya kios atau punya ruko gitu. Biaya bergabungnya, boleh disebutin nggak Pak Indra biaya bergabungnya? Boleh, namanya juga promosi. Kalau Harga. nggak tahu. Oh, boleh ya. Oke. Kalau biaya bergabungnya untuk satu program itu 2.500.000, itu sudah lengkap fasilitasnya. Jadi udah siap tinggal buka saja. Kalau ditanya nanti yang misalnya saya cuma lulusan SMA misalnya gitu dan saya belum pernah mengajar, apakah bisa buka bisnis? Bisa banget. Kenapa? Karena selama membeli produk, jadi bahasanya lisensi, selama membeli lisensi ini itu akan selalu dibina baik dari marketing, mencari murid maupun teknik mengajarnya, dan itu biasanya ada rutin per 2 minggu akan di, kayak bahasanya tuh training upgrade informasi ya, terutama untuk matematika. Jadi kan ada 3 produk, ada yang sains, ada yang baca baca cepat, sama matematika sesuai sama kurikulum. Nah, memang yang paling lama untuk dipahamin itu adalah untuk matematika, karena matematika itu kan pasti tahu sendiri ya, banyak rumus, banyak metode, banyak yang dikerjakan. Nah, memang saya selalu memotivasi ke para cabang yang bisa dibilang bukan lulusan anak kuliah gitu, saya bukan lulusan sarjana pendidikan atau S1 gitu. Misalnya hanya lulusan SMA atau SMK, saya hanya bilang pasti bisa asal mau konsisten belajar, karena kan sebenarnya orang pintar dengan orang konsisten itu menurut saya lebih akan mudah sukses orang konsisten ya kan. Belum tentu orang pintar itu sukses kalau nggak konsisten menurut saya, karena bisa dibilang saya juga bukan orang yang pintar. Dulu pun juga matematika saya buruk gitu, tapi karena saya konsisten belajar matematika dan akhirnya saya menciptakan suatu metode bagaimana agar orang tua atau guru itu bisa mengajarkan anak matematika berhitung cepat tapi mudah dan menyenangkan, karena memang metodenya diaplikasikan ke dalam permainan-permainan zaman dulu. Kalau sekarang kan anak-anak mainnya games ya. Jadi kalau dulu zamannya saya kecil misalnya ada ular tangga, lalu ada kalau engklek, kalau orang Jawa bilangnya engklek, tapi kalau orang Sunda tuh yang dilempar terus kita injek loncat kaki satu jingkek gitu loh. Nah, ada permainan kayak gitu. Lalu saya buat juga monopoli. Itu semua dalam bentuk permainan, tapi memang ada pembelajaran di situ. Jadi ada teknik matematikanya, sainsnya, sama teknik bacanya. Seperti itu Pak Indra. Nama bimbelnya apa sih?
namanya Quantum, ada di YouTube-nya Quantum Math Fun. Bisa dilihat teknik-tekniknya di YouTube. Minta subscribe sama like-nya biar Quantum naik. Gitu. Quantum Math Fun. Math itu tulisannya gimana? MADE atau apa? MATH. MATH Oh, oke, Fun. 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 Ya, Quantum Math Fun. Oh, di IG ada juga ya? Di IG ada, tapi postingannya belum banyak. Di Facebook udah banyak. Di YouTube sudah mulai banyak. Ini TikTok lagi coba dinaikin. Oke. Kalau di YouTube, ya di YouTube bisa dilihat cara. Jadi memang saya memodifikasikan antara games permainan sama belajar matematika. Jadi orang kan selama ini konsepnya kalau belajar matematika itu harus ada di belakang meja, menulis, mengerjakan soal-soal dengan tertib gitu ya. Nah, saya jadi berpikir anak-anak, mungkin ada anak-anak yang bisa dengan tipe seperti itu, rajin, mendengarkan guru dengan baik gitu. Nah, bagaimana dengan tipe seperti saya yang nggak bisa duduk lama, yang pecicilan, yang maunya gerak terus gitu. Kan akan ada tipe manusia seperti itu ya. Ya akhirnya saya berpikir, oh gimana caranya buat anak itu nyaman gitu. Nah, iya, jadi ada gerakan loncat-loncat, lalu nanti baru dia akan diajarkan tentang perkalian. Itu ada perkalian teknik yang biasa dan ada teknik berhitung dengan jari. Jadi ini udah satu paket banget kalau yang untuk matematikanya. Nah, itu bisa dilihat ibu dan bapak, kakak-kakak untuk di YouTube-nya. Jadi bisa kalau logikanya kalau sekolah biasa kan nggak mungkin belajar seperti itu gitu. Nah makanya saya buat bimbingan belajar ini supaya kalau anak habis belajar boring di sekolah, dia les di tempat kita, mereka happy gitu. Karena yang saya pahamin selama ini, saya memahami tentang konsep orang itu mudah menerima sesuatu di saat dia happy, dia bahagia. Jadi kalau orang bahagia itu mau dikasih rumus rumit apapun dia bisa ngerjain gitu. Tapi kalau orangnya udah nggak bahagia, udah banyak tekanan, harus dapat nilai bagus kan dia jadi stres ya. Jadi makin lama-lama nggak bisa, misalnya dia dikasih tahu perkalian atau suruh ngingetin angka pun nggak ingat-ingat gitu. Itu sih Pak Indra. Terima kasih banget. Iya betul Mbak, anak kinestetik kayak aku yang nggak bisa diem. Betul. Kan manusia ada 3 tipe ya secara source tentang mengambil informasi visual, kinestetik, sama audio. Iya. Gitu Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, makasih Mbak Sasha. Jadi Makasih. Ternyata walaupun dengan kinestetik itu kira-kira memungkinkan nggak diajarkan melalui Zoom gitu? Bisa Pak. Jadi kan saya ngajar homeschooling ya, dan homeschooling itu ngajarnya 2 jam hanya lewat Zoom, kita nggak ketemu. Murid-murid saya banyak kan anak kinestetik. Lalu cara ngajarinya gimana? Jadi saya memberikan kepada orang tua, dipersilahkan anaknya misalnya, Miss ini belajarnya mau di lapangan boleh? Oh boleh. Miss ini anaknya lagi belajar tapi sambil tiduran boleh? Oh boleh. Jadi saya tidak membatasi dia harus ada di atas meja, lalu dia harus memang ada buku dan pensil, enggak. Dan itu caranya saya selalu kayak tektokan gitu, jadi lebih banyak meminta untuk berinteraksi. Karena memang anak kinestetik itu kan bedanya dengan anak visual dengan audio, kinestetik itu harus dilibatkan. Makanya kalau anak-anak kinestetik mungkin kalau ketemu mungkin banyak guru bilang dia anak yang nakal ya, padahal sih bukan nakal, karena memang tipenya dia suka explore, suka pengen tahu, pengen ya kalau bahasa sekarang kepo ya, kepo, pengen diikut sertakan gitu. Nah kalau anak-anak visual kinestetik kan gurunya ngasih tahu udah langsung mereka ngikutin. Kinestetik nggak bisa. Kalau kinestetik harus ayo ikutin Miss ya. Coba pegang mana, pensil kamu mana, coba tunjukin ke Miss. Jadi dengan kita berinteraksi sama anak, itu ya akhirnya dia terlibat langsung. Makanya suka, dan saya suka banget ngasih project.
Jadi murid-murid saya itu sering saya kasih proyek, contoh misalnya materi pembelajaran tentang mengenal benda cair. Jadi saya minta mereka buat proyek, nanti videoin, nanti kirim ke Miss ya, gitu. Jadi sebenarnya lebih ya lebih diikut sertakan dan mereka benar-benar jadi lebih ngerti sih. Oh Miss, kalau benda cair itu kalau dipindahin ke tempat satu ke tempat yang lainnya nggak berubah ya? Iya, karena kan benda cair itu memasuki ruangan yang dia ada di situ gitu. Jadi hal-hal lebih ke project sih Pak kalau anak kinestetik, dan bisa pakai Zoom. Jadi kalau misalnya ikut webinar, kita sebagai mentor ikut webinar, terus ada misalnya ada peserta yang pecicilan, diemin aja. Ya sabar aja, memang begitu kali modelnya, emang kinestetik yang nggak bisa ngelihat langsung gitu. Kalau dia mau kemana-mana ya yang penting dia dengerin kita, dan kalau kita tanya dia merespon gitu sih Pak. Berat nih. Ini marketingnya atau promonya lengkap kap. Kan disuruh lengkap. Oke, Bisa makasih ya, nanti Pak kalau iya sama-sama Pak. Ya. Oke, sekarang gilirannya Teh Hani. Teh Hani, ini Ya, saya lihat kok ada tulisannya Sasha Dress gitu ya. Ini tadinya saya pikir penyanyi Sasha nih. ya. Itu tim saya yang gerahkan nama-namanya ke baju-bajunya. Jadi setiap baju memang punya nama, Pak Indra. Iya. Dianugerahkan nama setiap baju seperti anak ya, setiap dibuat punya nama. Kalau ini namanya apa? Idina. Iya. Jadi biar biar setiap baju tuh ada namanya dan kita tahu usianya gitu. Jadi kapan di launching, kapan juga untuk didiskon kayak gitu sih Pak. Jadi ketika orang pilih baju tinggal sebut namanya, lebih gampang kayak gitu sih untuk memudahkan buyer kita ya untuk membelinya gitu. Masya Allah. Jadi sekarang silakan Teh Hani mau atau bicara apa aja, IHW juga boleh, silakan. Segala banyak banget yang harus saya promoin Pak. Udah langsung gaspol. Iya, aduh, maaf ya Mbak Sasa, saya tadi kagum banget nih dengan apa yang Mbak Sasa ceritakan, keren lah, selamat. Masih banyak belajar Bu. Saya Pak merintis Honey Lovely kan dari 2011. Awalnya saya ikut pameran-pameran, jadi lebih ke offline ya. Karena kebetulan dulu suami saya itu punya toko kain, jadi usahanya di kain. Jadi saya tuh nggak mau mubazir ya. Jadi dari situ karena saya juga hobi membuat mendesain baju gitu. Jadi kebetulan ya didukung dengan suami yang memang pas ya di bidang kain ya, di materialnya. Jadi nggak usah ngemodal dulu gitu ya Pak, kita bisa ambil dulu bayarnya bisa inilah ke suami. Jadi saya waktu itu awalnya buatnya untuk saya sendiri, untuk keluarga dulu, untuk teman-teman gitu. Jadi belum berani ke pameran, cuman banyak yang bilang baju saya bagus, katanya enak dipakai gitu. Jadi dari situ saya jadi lebih semangat untuk memperbanyak gitu membuat baju, dan ada ajakan temen yang ngajak untuk pameran, katanya biar bajunya lebih ke branding gitu ya. Jadi saya memberanikan diri ikut pameran waktu itu. Awalnya ya ada jong-jongnya juga ya, tapi tidak menjadikan saya berhenti di situ. Jadi saya terus ikut pameran gitu. Dan akhirnya waktu itu ikut kurasi salah satu event besar di Jakarta namanya Indonesia Fashion Week. Jadi ketika saat itu kan ikut itu harus kurasi sampai bisa lolos. Dan saya bisa mengikuti event itu sampai akhirnya ada pameran juga yang di London, di mana-mana ya, Indonesia Weekend kayak gitu. Saya sering ikut pameran-pameran, akhirnya brand saya alhamdulillah gitu ya untuk namanya Honey Lovely udah bisa ke beberapa negara gitu, dan saya juga bisa ekspor waktu itu ke Malaysia dan Singapura. Tapi waktu itu memang offline lebih bagus ya Pak, sehingga saya online-nya waktu itu tidak terlalu saya pegang gitu online-nya. Karena di offline-nya sudah bagus. Waktu pas pandemi kemarin saya kerasa banget gitu Pak, karena
ternyata butuh banget ke online kan, semua orang aktivitas offline dihentikan kan karena pandemi. Dari situ saya banyak belajar sama teman-teman yang sudah lebih dulu di online gitu. Gimana caranya biar bisa survive gitu ya Pak di era pandemi. Dan alhamdulillah sharing sama teman-teman akhirnya merambah juga ke online walaupun belum begitu bagus ya karena baru. Tapi saya tuh terus terang Pak, karena selain B2C, saya juga B2B. Kalau B2C kan untuk brand saya sendiri, yaitu Honey Lovely ya, yang Honey Lovely Fashion seperti bisa dilihat koleksinya di Instagram. Saya juga B2B, jadi saya lebih ke fashion partner. Jadi saya memproduksi brand-brand orang lain juga gitu. Jadi saya menawarkan jasa full order gitu. Jadi bajunya semua dari desain sampai jadi baju dari saya. Jadi nanti ada beberapa brand yang memang dia sudah bagus, sudah eksis di online-nya, tapi untuk produksinya masih kurang. Biasanya suka beli ke saya gitu. Jadi rebranding. Karya saya di branding sama mereka, saya tidak apa-apa, yang penting kan cuan ya, Prof. Jadi Boleh ya, Bu, nanti aku. ya boleh. Jadi saya tuh berpikir kenapa sih harus selalu brand-brand kita gitu ya. Saya bisa jadi partner mereka gitu. Mereka sukses nih di online, saya belum bisa, tapi saya bisa jadi partner mereka. Mereka pasti kewalahan nih produksinya. Apa yang mereka butuhkan, disitulah saya mengintip-ngintip. Daripada kita iri dengan keberhasilan orang lain, mending kita intip Support gitu. ya Bu. Intip dan sukses mereka ala mereka gitu ya. Kita nggak usah jadi pesaing mereka, tapi kita bisa jadi partner mereka gitu. Mereka pasti butuh produksi, butuh keperluannya kan banyak ya, aksesorisnya atau kayak sekarang kan ada handplate-nya segala macam. Nah itu bisa saya sediakan seperti itu. Jadi lebih ke partner gitu. Jadi saya juga menyediakan jasa CMT. Jadi jahitnya aja boleh gitu. Alhamdulillah justru di pandemi ini saya banyak order gitu. Jadi lebih rame gitu ya. Karyawan juga nambah. Alhamdulillah sekarang juga saya bukan ria ya. Ya ini saya kemarin ikut sama Kreativo sama Pak Sandiaga Uno di salah satu hotel di Kota Bandung. Tadi situ ketemu buyer dan habis sekarang saya lagi dapat order di 12.000 piece. Nah, untuk 1,5 bulan. Alhamdulillah. Itu berkah silaturahmi, berkah berkomunitas, saya rasa luar biasa sekali Pak Indra gitu. Jadi kita menurut saya jangan lemah ya karena brand saya belum keren nih di online gitu. Jadi kita terus aja bersilaturahmi, bersinergi, gitu, ketemu banyak teman, bisa sharing gitu. Jadi ya sekarang kan memang orang tuh lagi harus banget berkolaborasi ya. Jadi harus saling dukung gitu ketimbang saling tikung ya, rugi. Jadi kalau saling dukung, nanti temen butuh apa? Kalau saya tuh ilmunya gini, Pak Indra, ilmunya gimana nanti, bukan nanti gimana. Kalau gimana nanti, makanya gini, ya ini bisa produksi tas nggak? Padahal saya bukan produsen tas ya. Saya bilang bisa, gitu. Karena saya yakin teman-teman saya pasti ada yang produksi tas, gitu. Jadi saya terima dulu. Bisa. Setelah itu saya share di grup teman-teman, ada nggak yang bisa produksi tas, kayak gitu. Nah nanti di situ kan saya bantu teman saya juga dong yang produksi tas, saya jadi bisa jadi marketing siapa aja. Nanti juga kalau ada buyer saya yang tanya, bisa produk sepatu nggak? Saya pasti bilang bisa. Saya pasti tanya Mbak Sasa, Mbak, saya nggak terima gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi kita jangan fokus untuk brand kita sendiri, tapi juga kita fokus untuk nge-branding brand teman-teman gitu. Jadi kerasa banget sih Pak, manfaat sinergi itu luar biasa. Jadi setiap hari ya Alhamdulillah kalau kasih rezeki buat saya yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak produksi di rumah saya juga saya bisa bantu produksi rumah teman-teman gitu. Apapun ya itu mau makanan mau apa juga saya sering promosiin aja punya teman gitu. Kan ada teman tiba-tiba dari Jakarta, ada tahu nggak pabrik makanan ini gitu. Saya mau isi toko, saya mau buka toko. Ada, saya bilang ada aja. Nanti saya share di grup. Jadi makanya saya sering masuk ke beberapa komunitas grup. Ada masuk juga ke asosiasi makanan ya jasa boba, padahal saya nggak punya kuliner, tapi ya kenapa di situ karena saya akan ketika orang mencari produk makanan atau apa saya bisa share di situ, jadi saya juga bisa selain bantu produsennya, saya juga bisa bantu teman yang sedang
cari gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau saya mau liatin ya salah satu karya saya ya yang ada di sini nih. Boleh Ini dong. promo. Jangan-jangan Nah, bikin ini salah satu baju-baju karya saya ini. Ini ada yang syar'inya, ini ada yang pesta. Jadi sebenarnya DNA brandnya lebih ke baju-baju pesta ya, lebih ke baju-baju pesta. Tapi sebenarnya saya juga bisa buat baju-baju yang daily karena untuk pandemi apa? Ini kebetulan lagi banyak kain karena memang lagi apa? Lagi banyak PO ya, lagi banyak PO. Ini di rumah produksi nih, jadi berantakan. Jadi apa? Karena lagi pandemi kemarin, saya juga jadinya beralih ke bajunya baju-baju daily, baju daily karena untuk baju-baju pesta kan sistemnya custom ya, customize gitu. Karena orang pandemi itu dibatasi ya mau ke pesta mau kemana gitu. Jadi ya sudah deh saya buat bajunya baju-baju daily yang harganya lagi terjangkau. Tapi alhamdulillah itu malah ketika saya posting ada satu brand yang suka teh itu buat saya aja ya, saya beli langsung misalkan 1.000 piece gitu. Nanti dia tawar menawar harga, ya udah deh yang penting ada cuannya saya lempar aja walaupun brand saya jadi. Aduh. Aduh, mohon maaf barusan ada gangguan ya. Iya, mohon maaf. Tani padahal lagi seru lagi. Coba diriwain lagi. Diriwain lagi. Aduh saya barusan lagi ini, lagi tangannya lagi Dia lagi gini-gini. Tiba-tiba hilang. Cung, gitu. iya tiba-tiba kok hilang. Itu memang gangguan dari sana ya Pak. Dari saya. Dari Oh, signal saya. ya kirain kirain karena sayanya kepanjangan cerita nih di cut. Enggak. Jadi kalau signal saya di ngawur, nah itu. Ini ada pertanyaan nih buat Teh Hani nih dari Navia. Ya, Kalau kalau ada yang tanya sepatu, nanti Teh Hani branding punya teman atau jualin produk teman aja bisa nggak nih gitu kata dia. maksudnya Maksudnya hanya gimana? sepatu sana kalau ada. Coba Oh, baca. maksudnya punya teman aja atau gimana gitu. Sebenarnya punya siapa aja boleh. Yang penting kan saya udah tahu produknya juga ya, istilahnya gitu. Jadi mungkin Teteh kalau itu boleh DM saya. Saya kan harus tahu produknya dulu ya. Kalau mau, misalkan mungkin maksudnya mau dibantu promosiin boleh kan produk siapa aja. Yang penting mungkin begitu. Jadi saya nggak mesti punya teman saya aja. Yang penting saya tahu produknya, kenal gitu, tahu ya. Misalkan miliknya si A gitu, produknya bagus ya. Kalau ada yang tanya ya kenapa nggak saya kasih sinyal ya, Pak Indra? Eh, iya sinyalku ya, burem ya. Enggak sih, barusan loading aja. Ya, jadi saya lanjut mungkin ceritanya ya Pak Indra. Lanjut atuh. Mudah-mudahan OKOC bisa terus bersinergi ya Pak. Karena di sini pas banget untuk mempromosikan karya-karya produsen yang ada di ini khususnya buat gabung karena kita memang eventnya di daerah tapi insya Allah untuk skalanya kita inginnya internasional ya Pak ya biar jangkauannya produk-produk UMKM itu bisa go internasional harapannya begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Indonesia Hijab Walk ini semua pelaku usaha khususnya di bidang fashion bisa tetap semangat gitu untuk terus berkarya, nanti bisa mempromosikan karyanya di acara Indonesia Hijab Walk ini. Tapi yang kuliner maupun yang sepatu atau apapun boleh masuk sih, boleh gabung, kita sama-sama bersinergi gitu, sama-sama mempromosikan karyanya gitu ya. Harapannya sih apa kita sama-sama ya sukses berjamaah tentunya ya. Jadi
bisa Amin. menjadi ini kebangkitan umat ya, amin. Gitu. Jadi Amin. karena kan Indonesia Jabok ini didukung banyak media juga Pak. Kita juga Insya Allah Indonesia Jabok juga kan selain didukung OKOC juga kita punya sosmednya ya, ada YouTube-nya, ada webnya, Instagramnya, dan kita juga undang media, undang TikTokers gitu kayak gitu yang untuk membrandingkan karya teman-teman ya. Ada reseller juga, ada just tipper juga yang memang diundang gitu. Yang gunanya yaitu untuk mensupport karya teman-teman yang ada di situ. Jadi jangan khawatir ya, walaupun di era pandemi ini pameran tetap dilaksanakan, kita tetap sesuai protokol kesehatan. Kita tetap mengikuti saran pemerintah ya untuk anjuran yang dari Satgas Covid agar mulai dari jarak antara booth dengan booth itu 2 meter, terus ya menghindari kerumunan, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Tapi jangan khawatir karena kita juga tetap untuk pengunjung tetap targetnya banyak, walaupun nanti tentunya akan bergilir untuk masuknya, dan kita juga tetap akan berjualannya lewat sosmed tadi ya, dibantu oleh TikToker, ada Just Tipper. Just Tipper juga pasti semua akan memposting jualan teman-teman lewat sosmed mereka tentunya gitu, dibantu para reseller. Para reseller ini biasanya mereka sudah punya toko sendiri yang pasti mereka akan belanja untuk dijual lagi begitu kalau reseller. Tinggal mungkin teman-teman bisa memberikan harga spesial, tentunya kerjasamanya seperti apa untuk para just tipper dan reseller ini, seperti itu. Jadi ya salah satunya saya mengajak teman-teman tentunya di seluruh Indonesia pelaku usaha join di Indonesia Hijabok untuk promo. Lebih lengkap bisa di follow Instagramnya Indonesia Hijabok. Oke, Oce aja dukung Indonesia Hijabok, masa kalian enggak? Gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau untuk promosi untuk IHW mungkin begitu ya. Jadi hayulah untuk teman-teman kita branding, kita berkarya bersama Indonesia Hijabok, dan juga tentunya dukungan dari OKOC untuk yang butuh produksi, untuk yang males produksi tapi ingin berjualan boleh hubungi saya mau bantu gitu ya untuk produksinya. Kalau misalkan bingung mau bikin baju tapi pengen seperti ini, tapi bagaimana memulainya, ayolah sama saya dibantu produksinya begitu ya. Mau CMP jahitnya aja atau mau FOB full order dari mulai bahan sampai jadi baju juga boleh begitu. Jadi saya insya Allah Pak Indra kalau gak ada apa yang Kalau dimau kok ada. kalau ini ada nggak? Kalau skincare ada nggak skincare? Ada, ada. Orang IHW juga disupport sama skincare. Teman-teman saya udah banyak yang skincare, mangga, ayo kita berkolaborasi apa aja lah. Skincare juga ada, karena selain fashion, skincare juga penting. Menurut saya perempuan itu banyak loh yang dipakainya dari baju, kerudung, ya sampai bros, sepatu, skincare. Jadi banyak jalan usaha itu. Jadi jangan, saya mau jualan baju udah banyak, nggak usah bingung karena banyak perempuan itu dari atas sampai bawah kan, kaos kaki semua itu bisa jadi tempat kita mencari rezeki ya. Kalau kita nggak bisa istilahnya produksi sendiri ya, kita bisa jadi reseller gitu, bisa bantu jualin produk orang gitu ya, kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan mau buat baju tapi belum punya tempat produksinya, ya bisa ke saya. Maksa ini promo. Kayak gitu sih. Mas Ya juga gitu sih Pak promosi Indra. harus pakai maksa. Iya, kalau butuh kainnya nih, bingung kainnya mau kain apa, carinya di mana, ya mangga. Saya juga memang kebetulan jualan kain ya suaminya. Jadi ya ayolah, insya Allah ya kita bersinergi gitu. Kalau nggak ada apa Indra, mau dikamerain mangga, hubungi saya. Silaturahminya lebih luas. Saya minta Pak Indra dan OKOC support IHW, teman-teman juga support IHW. Iya, kudu atuh harus insya Allah Ya, insya Allah. biar ini kan ini
mempromosikan karya-karyanya kan, biar bisa go internasional, mudah-mudahan bisa ikut IHW nanti ke Kanada ya kan, bukan tidak mungkin ikut ke Kanada, disupport sama OKOC. Amin. Amin. Iya. Amin. Nunggu Mbak Sasha nih, Faritasius. Sama OKOC Kota Bandung ya, Jawa Barat yang selalu bantu event IHW. Terima kasih banget. Saya juga dikenalkan dengan Profesor Indra yang luar biasa. Terima kasih Pak Indra. Semua Sami-sami. Iya, ini buram sakedik ya teh, buram sakedik. anu Abi? Enggak saya, Oh, Pak. tapi udah oke. Teh Hani, Yang Pak ya? Teh Hani ini saya lagi nunggu balik nih Mbak Sasha. Teh Hani ada yang ingin ditanya? Udah kedengeran Teh Hani? Iya ya, tapi masih apa? Masih buram. Tadi masih ada. Masih udah apa untuk apa Pak? Boleh diulang Pak? Gabung OKOC di Semarang, di Surabaya, di mana aja, tinggal gabung di website okoce.net. Oke, okoce.net. Tinggal gabung aja. Nanti akan disambungkan ke penggerak komunitas di daerah Semarang. Ya, Aldo Mustika. Oke, nah ini sambil nunggu Mbak Sasha kembali nih, mudah-mudahan kembali lagi nih dalam beberapa menit, kita udah mau harus selesai karena udah mau maghrib. Mbak Teh Hani, ada pertanyaan nggak untuk saya? Kalau endorse otomatis insya Allah, tapi ada pertanyaan lain dalam terkait usahanya? Iya, tentunya banyak karena kan saya juga apa masih butuh untuk mentor ya kalau di usaha saya. Nah, kalau misalkan ya gimana untuk apa bergabung di OKOC, tentunya saya boleh ya untuk sama Pak Indra untuk apa namanya minta mentor, minta di mentoring biar lebih Mangga. keren. Minta Mangga, insya di Allah. apa karena kan sekelas Muhammad Ali aja butuh pelatih ya Pak, karena kita kan harus ada apa istilahnya itu apa ya namanya kayak kaca spion gitu ya, kita kan perlu melihat apa yang tidak bisa kita lihat gitu, gitu seperti itu ya. Iya. Jadi Nah ini barusan ini bilang mau DM katanya, mau rebrand fashion. Wah keren. Oke Din. Ya, udah ditunggu ya. ini kayaknya kita harus udahan nih karena udah 6 menit lewat. Jadi ada yang saya minta kalimat penutup dari Teh Hani. Mangga. Iya, untuk semua teman-teman, tentunya jangan apa walaupun kita di era pandemi begini diserba keterbatasan tentunya ya, kita yang biasanya lebih bebas bergerak ke sana ke sini, tapi jangan patah semangat. Jadi tetap semangat, kita tetap apa tetap berkarya, itu jangan ini tetap kita harus memotivasi diri sendiri. Jangan lupa kita untuk tetap bersinergi, bersilaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi itu selain memperpanjang umur, tentunya dengan memperbanyak rezeki, insya Allah. Jangan lupa juga gabung di IHW dan di OKOC. IHW singkatan dari Indonesia Hijab Walk. Insya Allah sebentar lagi jadi Indonesia Hijab Week ya. Mudah-mudahan Pak, karena kan acara
Indonesia apa week-week itu selalu di negara di kota-kota besar. Harapannya kalau ada Jogja Fashion Week, Jakarta Fashion Week, mudah-mudahan nanti ada di Bandung juga ya Pak, walaupun di daerah tapi insya Allah skalanya udah internasional ya. Tentunya sekali lagi tadi dengan bantuan dari semua pihak termasuk dari OKOC ya, super keren ya OKOC Forever, luar biasa. Pokoknya kita Oke, maju bersama, bersinergi bersama. Jangan lupa tetap berkarya, semangat, bersilaturahmi, bersinergi. Kita saling dukung, jangan saling tikung. Sukses berjamaah. oke. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saling dukung, ojo saling tikung. Nah, Ojo kalau saling bahasa Sundanya tikung, gimana? Kalau bahasa ulah Sundanya saling gimana? tikung. Tekenging Ulah, saling ulah saling. tikung. Ulah saling Ah, tikung, mending saling dukung wae. Sukses sasarangan. Amin. Masya Allah. Terima kasih Teh Hani udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Semoga nanti kalau Amin. Amin. ya mampir di Bandung lagi kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Makasih Pak Indra sebelumnya. Saya berharap Bapak jadi mentor usaha saya biar lebih keren, lebih berkembang. Tentunya kalau di mentoring sama Profesor Indra Uno, insya Allah lebih luar biasa. Mangga, mangga, Amin. mangga. Hatur nuhun Pak Indra, sarta acana. Turnuhun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, setelah putus tadi Mbak Sasha nggak sempat balik lagi. Tapi mudah-mudahan ada di rekaman saya yang jadi saya bisa upload. Makasih ya Din, udah nongkrongin. Ada Denis Rizky, oh mantap, Masya Allah. Ada Navia, Aldo Mustika, terus tadi ada mana dia tadi? Ada action Teh Irma. Assalamualaikum.